Hello guys, welcome back to the class. Jadi pada video kali ini yang akan sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu gua membahas desain faktor itu satu-satu, tapi di video kali ini gua akan bahas itu dalam dua sekaligus karena memang secara materi tidak terlalu banyak dan sangat singkat. Tidak terdapat beberapa skenario yang harus dijabarkan serinci mungkin gitu loh. Ini terkait dengan desain faktor 5 dan 6 di COVID 2019. Gua akan bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan pengertian awal dari desain factors, yakni faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesuksesan implementasi TI di sebuah perusahaan. Jadi untuk memberikan pencerahan bahwa ketika kalian menyusun IT governance, dia pasti akan akan dipicu oleh suatu hal. Triggernya itu biasanya dia baru adopted aplikasi baru, sistem baru yang sangat memberikan dampak terhadap bisnis, terhadap value organisasi kepada klien atau pihak di luar sana. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang dari enterprise strategi, enterprise goals, risk profile, IT related issue, dan sekarang kita akan bahas tentang dua langsung, yakni threat landscape dan compliance requirements. Kalau bicara tentang dua hal ini memang mirip-mirip ya, karena ini berkaitan dengan langsung aspek non teknis, aspek yang besar gitu loh. Tidak lagi berbicara tentang mikro manajemen di dalam IT itu sendiri. Oke, di dalam threat landscape itu ada dua skenario. Yang pertama itu normal, yang kedua itu high. Kalau kita berbicara tentang threat landscape, itu mungkin bayangan teman-teman tuh biasanya ancaman cyber yang cukup masif dari pihak luar terhadap uh, kondisi di dalam organisasi atau perusahaan. Setiap hari kita selalu disuguhkan dengan berita ancaman cyber yang dikelola oleh yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang baik itu secara randomized attacker atau dia memang sudah menentukan dari awal kayak memang kita diincar gitu loh. Jadi ada dua masalah. Yang pertama itu normal threat landscape, atau yang kedua tuh high threat landscape. Dan ini berkaitan dengan secara scalability dari serangan itu tipenya yang seperti apa. Karena secara detail default itu setiap ini pasti ada serangan gitu loh. Kalau lu lihat di beberapa situs yang menyediakan tentang ancaman cyber security dan beberapa attacking terhadap IP-IP tertentu dari negara-negara tertentu ke negara-negara lain, itu memang cukup masif. Dan apakah di dalam ini juga ini akan menjadi perhatian lu juga? Kalau enggak ya udah kita anggap aja sebagai normal gitu. Kalau misalkan aplikasi kalian atau sistem yang kalian adopt di suatu perusahaan itu ternyata ya cuman untuk menggunakan supporting system sebagai ERP kalian. Jadi ancaman itu cukup berasal dari logical attackers seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, ataupun human error itu pasti ada gitu. Kalau kalian bermain di satu bidang yang sangat rentan atau vulnerability-nya tinggi, itu seperti misalkan crypto, web3 dan lain sebagainya, mungkin akan mengambil ke nilai high ya, karena memang dia blockchain selalu terbuka dan memiliki possibility-nya sangat luas, sehingga dia bisa masuk kemana-mana menjadi satu mata uang global gitu di dunia encrypted. Tapi kalau enggak biasanya pasti akan threat landscape itu diisi sebagai yang normal-normal saja. Lalu yang kedua itu tentang compliance requirement. Di sini juga terbagi tiga, low, normal, high. Dan ini
tergantung dari bagaimana sih kebijakan itu bisa mempengaruhi kalian di masa depan. Seperti halnya yang kemarin dikeluarkan aturan dari Komdigi per 1 April 2025 bahwa semua aplikasi di pemerintahan itu harus dan wajib open source. Gue nggak ngerti kata pemerintahan itu karena gue belum baca secara detail dan menyeluruh tentang aturan Komdigi itu. Apakah itu juga berlaku di BUMN, which is BUMN, ERP, SAP, Dynamic AX, itu semua nggak ada yang open setahu gua. Jadi kalau mereka juga bagian part of the government, maka mereka harus ubah resources mereka menjadi yang open source. Nah, low compliance requirement artinya aturan-aturan yang ada di saat ini dan diproyeksikan ke depan itu tidak terlalu drastis, maka itu akan masuk ke low. Ada yang normal, itu ya misalkan secara berkala dan itu predictable, misalkan saja tentang pembaharuan sistem atau aturan-aturan yang sebenarnya secara teknis tidak langsung mengikat, maka dia akan masuk ke normal compliance requirement. Yang ketiga baru high compliance requirement, ketika ada perubahan yang cukup drastis, misalkan saja ketika pertama kali aturan tentang rekam medik elektronik dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan, di mana bahkan tidak semua rumah sakit itu sudah menjalankan aplikasi gitu, belum menjalankan SIMS ini, di ujuk-ujuk harus melakukan integrasi secara menyeluruh di rumah sakit pemerintah dan swasta. Tentu saja ini akan memberikan suatu challenging yang mana bagi sebagian rumah sakit yang baru saja melakukan yang belum memiliki sistem sebelumnya, itu masuk ke dalam kategori high compliance requirements. Sementara bagi yang sudah punya itu sudah masuk ke dalam normal compliance requirements, karena secara garis besar mereka yang sudah punya sistem pasti akan melakukan pembaruan atau updating data berkala, dan mungkin itu masuk dalam agenda rutin entah tahunan, entah 5 tahunan dalam suatu rencana strategis yang mereka tentukan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 5 poin ini, yang 2 di threat landscape, yang 3-nya ada di compliance requirement yang jadi masalah, dan ini adalah kertas kerjanya, dimana importance dia pasti terdiri atas 100%, maka high berapa, normal berapa. So ini sangat bergantung kepada kondisi saat ini, juga terhadap importance of compliance requirements. Nah itu bisa high, normal, low. Jadi ini sangat subjektif, dari awal pun sudah sangat subjektif. Ini bisa dikerjakan siapa? Yang get all responsible, yang authorized terhadap wilayah ini, ya menurut saya itu berada di bawahnya Dewan Direksi, karena mereka yang selaku pejabat teknis tertinggi sebenarnya di dalam organisasi. Oke, bagaimana juga ini sudah memiliki baseline score ya untuk masing-masing objective modules. Misalnya di IDM 01 tuh baseline score-nya 2. Kalau dia skornya di sini dengan pengisian yang seperti ini, itu high to 25%, normal 75%, low 0%, maka yang didapat itu 2,25, sehingga relatif importannya dengan rumus yang sudah ada di dalam kertas kerja itu nilainya 15. Tentu yang diambil adalah nilai-nilai yang terbesar. Cuma nanti ini akan dilakukan rekapitulasi, dan di ujung sana di summary akhir itu akan tertunjuk, misalkan lo harus ngerjain objektif ini aja. Ya itu yang akan kita lakukan gitu loh. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Kalau ini dirasa bermanfaat,
silahkan dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan penjelasan tentang COVID 2019. Thank you.